Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arus listrik searah. Arus listrik searah, bahasa Inggrisnya direct current atau DC, adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Sumber listrik searah biasanya adalah baterai termasuk aki dan elemen volta, juga panel surya yang saya ngelakiin. Ya. Arus searah biasanya mengalir pada sebuah konduktor atau penghantar, walaupun mungkin saja arus searah mengalir pada semikonduktor, isolator, dan ruang hampa udara. Arus listrik adalah penyaliran muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui satu titik dalam sirkuit listrik setiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan coulomb per detik atau ampere, ya, arus itu. Dari yang sangat lemah dalam satuan mikroampere, mu A, speed dalam jaringan tubuh hingga arus yang sangat kuat 1 sampai 200 kilo ampere. Itu berarti ya, seperti yang jadi pada petir. Dalam kebanyakan sirkuit arus searah dapat diasumsikan resistansi terhadap arus listrik adalah konstan, sehingga besar arus yang mengalir dalam sirkuit bergantung pada voltase dan resistansi sesuai dengan hukum Ohm. Arus listrik searah ini dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan-pengamatan yang lebih baru menemukan ternyata bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif, yaitu elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang permukaan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Rangkaian listrik yang dapat mengalir arus listrik secara terus-menerus. Anda bisa lihat di gambar seperti ini, ya, gerakannya seperti itu. Nah, nih, ya, nah nih lihat, Pak sambung, nyala, dan sebagainya. Aliran muatan listrik dalam satu ruangan dapat diumpamakan seperti aliran air. Ini ada ya penambah tekanan air seperti itu. Ini ada pompa airnya, pipa, ya, kerang itu dianggap hambatan-hambatannya. Ya, ini ada aliran air. Nah, kalau dalam sumber tegangan ini ada baterai, ada resistor hambatan ini sebagai beban. Aliran muatan listrik, arus listriknya seperti itu. Ya, ini suatu perbandingan, menyederhanakan sebuah contoh untuk bisa dipahami. Arah aliran elektron dari potensial rendah, kutub minus, ke potensial tinggi, kutub positif. Arah arus listrik sesuai konvensi dari potensial tinggi, kutub positif, ke potensial rendah. Ini kesepakatan bersama, ya, seperti ini. Nah, lihat ini, ya, ini 1,5 volt. Potensial tinggi ada nih arus listrik, ya, ada elektronnya, beda potensial, rendah dan sebagainya. Itu sudah potensial tinggi, ya. Arus listrik itu dari tinggi ke rendah, elektron dari rendah ke tinggi, berbalikan. Ini adalah penemunya, ya, Thomas Alva Edison ini tahun 1847 lahir, terus sampai 1931, jadi kira-kira umurnya 53 sama ini 84 tahun, luar biasa ya, sehat, pinter. Penyaluran listrik komersial yang pertama dibuat oleh Thomas Edison di akhir abad ke-19 menggunakan listrik arus searah. Namun listrik arus bolak-balik lebih mudah digunakan dibandingkan dengan listrik arus searah untuk transmisi, penyaluran, dan pembagian tenaga listrik. Pada masa sekarang hampir semua transmisi tenaga listrik menggunakan listrik arus bolak-balik. Kuat arus listrik. Untuk arus yang konstan, arus dalam ampere dapat ditulis dengan persamaan I sama dengan Q per T. Kuat arus listrik ampere, Q muatan listrik coulomb, T waktu, second atau detiknya. Mengukur kuat arus listrik, untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter atau ammeter. Ampere meter sun seri dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya. Jadi kalau ampere meter seri dia. Nah, lihat ini, ya. Alirannya seri, ini sebuah baterai untuk ke arah lampu, nah masuk keluar, ya, jadi misalkan ini bulbnya merah, ini hitam, masuk. Ini adalah karakteristik ampere meter. Saklar dan sekring. Saklar adalah untuk alat untuk menyambung atau memutus aliran arus listrik. Nah, ini pengamanan biasanya biar
tidak menimbulkan percikan api karena sudah diredam sini. Ini pasir kwarsa di dalam fuse. Anda bisa lihat di rumah itu, ya. Anda coba dibuka fuse-mu itu ya. Ini lihat ini. Nah ini on off ini. Sekring adalah untuk membatasi kuat listrik ya. Sekring adalah alat untuk membatasi kuat listrik maksimum yang mengalir. Nah, ini maksudnya seperti itu. Ini lihat sekring terbakar, putus. Nah, ini seperti ini bentuk-bentuk sambungannya ini ada ya. Ya. Kabel-kabel pengantarnya ini. Terusnya itu. Nah, ada ground, arus, satunya untuk netral ya. Ground untuk pengaman nih sebenarnya ya. Netral, ground ini yang harusnya ini seperti ini. Isolator pengaman ini ya, untuk di dalamnya itu jadi aman dari orang pegang nggak apa-apa kan. Ini pun juga ada isolasinya tapi lebih bagus lagi dikasih seperti ini. Pengaman lagi. Sebenarnya seperti itu. Kawat dengan titik lebur rendah. Sekiranya adalah membatasi kuat arus listrik maksimum ya. Dibakar ini kawat dengan titik lebur rendah seperti ini. Contohnya ini. Kalau Anda buka di sekring fuse rumah Anda seperti itu. Sumber tegangan. Nah ini. Supaya listrik dapat terus mengalir dalam suatu pengantar, maka pada ujung pengantar itu harus selalu ada beta potensial. Alat yang dapat mengadakan selisih atau beta potensial disebut sumber tegangan atau sumber arus listrik. Ini lihat ini ya. Baterai besar ini ada. Beberapa macam sumber tegangan antara lain elemen primer, sumber tegangan yang tidak dapat diisi ulang ini sudah sekali pakai. Dan volta diri dari komponen nih ada seng, asam sulfat, tembaga ya. Letak asam sulfat encer, lempeng seng, batang tembaga. Nah ini dia akan terlihat. Nah ini voltnya jadi paralel ya. Nah, bisa lihat elemen kering batu baterai seperti ini. Nah ini ada kutub positif campuran salmak, batang karbon, tempat cari seng ya, dan sebagainya. Input negatif, tas positif, bawah negatif. Ini seperti ukurnya ini ya, kan paralel ini positif negatif. Beta potensial kalau batu biasanya 1,5 volt. Kemudian elemen sekunder dapat isi kembali ini, aki ya, ini ada elemen-elemennya di dalamnya ini. Ini bagian di aki ada nih penutup bank udara, kutub positif, kutub negatif, sel ada, lempeng, elektrolit dan sebagainya ya. Aki digunakan jadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedang pada saat aki diisi ulang jadi perubahan energi listrik menjadi kimia. Jadi kalau diisi listrik menjadi kimia, kalau kita pakai itu kimia menjadi listrik terus kita pakai ya. Biasanya di mobil, motor dan sebagainya. Konsep penyarah gelombang untuk mendapatkan arus arah, arus DC dari current, di arus bolak-balik, arus AC, alternating current, dapat mengaplikasikan prinsip penyarah gelombang yang biasanya dipakai pada power supply atau catu daya. Penyarah gelombang atau receiver adalah bagian dari power supply atau catu daya yang berfungsi untuk mengubah sinyal tegangan alternating current menjadi tegangan direct current DC. Ya. Komponen utama dalam penyarah gelombang adalah diode yang dikonfigurasikan secara forward bias dalam sebuah power supply tegangan rendah. Sebelum tegangan AC tersebut diubah menjadi tegangan DC, maka tegangan DC tersebut perlu dimulakan menggunakan transformator step down, penurun tegangan. Ada 3 bagian utama dalam penyarah gelombang pada suatu power supply, yaitu penurun tegangan, transformer, penyarah tegangan, receiver, diode, dan filter kapasitor untuk mengurangi riak-riaknya. Bentuk gelombang, nah seperti ini ya, baterai ini, tar, half-wave setengah nih seperti ini. Nah, yang kalau ini full ini ya. Jadi kalau ini 1 dioda, ini 2 dioda bisa pakai center tap, atau yang 4 dioda pakai sistem jembatan ini. Begitu dia muncul puncak mau ke negatif, muncul baru set. Jadi gitu. Ini juga. Nah ini enggak nih, lah setengah gelombang ini ya. Jadi ini. Jadi baratnya dioda 1, 2, 3 ini muncul lagi di 2 dan 4. Nah terus tinggal nanti kalau terus ada
pakai AB store ada untuk menghilangkan riaknya sehingga bisa lebih mulus jadi DC-nya. Untuk hukum yang digunakan dalam rangkaian listrik arus arah, hukum Kirchhoff, teori Thevenin, teori Norton. Hukum Kirchhoff ini satu Kirchhoff ya, Kirchhoff current law, ini arus total, sigma in sama dengan 0. Jika arus berharga positif, maka arus mengalir arah dengan panah, demikian sebaliknya ya, sigma in 0, jadi min I1 plus I2 I3 sama dengan 0. Ini seperti itu. Hukum 2, Kirchhoff voltage law, kalau tadi adalah Kirchhoff current, ya harus sekarang Kirchhoff voltage tegangan, sigma Vn sama 0. Untuk hukum 2 berlaku sigma Vn sama 0, jadi min E plus IR plus I kecil, IR besar 0. Jadi besaran arus yang mengalir tersebut adalah I sama dengan E dibagi R besar plus R kecil. Dari persamaan sigma Vn 0, min E plus I kali R kecil plus R 0. Persamaan baterai yaitu V sama dengan E kurangi IR. Tegangan atau V merupakan hasil penurunan tegangan akibat adanya beban yang dialiri arus yang dipengaruhi oleh hambatan. Teorema Thevenin, jika satu kumpulan rangkaian sumber tegangan dan resistor dihubungkan dengan dua terminal keluaran, maka rangkaian tersebut dapat digantikan dengan sebuah rangkaian seri dari sebuah sumber tegangan rangkaian terbuka V dan sebuah resistor P. Ini rangkaian dihubungkan dengan sebuah beban LR ya. Kombinasi seri dan RP pada penukaran rangkaian ekivalen teorema Thevenin ini kemudian gini, resistan sumber potensial ya, rangkaian terbebani seperti ini, ada bebannya, kemudian akan menentukan VOC-nya nih, V-nya nih resistan dan potensial, nanti ketemu. Ada beberapa kondisi ekstrim dari rangkaian pada gambar seperti misalnya RL sama dengan kok terhingga dan RL sama dengan 0, ya bisa menentukan I, C, rangkaian teorema Thevenin model gini, ya. Potong nanti kan bisa nih. Nah, harga RL berada pada kondisi rangkaian terbuka seolah RL dilepas dari terminal keluaran. Dengan demikian diperoleh tegangan rangkaian terbuka sebesar CVO. Lihat gambar. Saat atau gambar berarti rangkaian berada pada kondisi RL sama 0. Hubung singkat kedua ujung terminal terhubung langsung dengan arus hubung singkat saat sehingga ISC mana VOC bagi RP. Teorema Thorndon, jika suatu kumpulan rangkaian sumber tegangan dan resistor dihubungkan dengan dua terminal keluaran, maka rangkaian tersebut dapat digantikan dengan sebuah rangkaian paralel dari sebuah sumber arus, rangkaian hubung singkat, N dan sebuah konduktansi GN. Seperti ini, ya, rangkaian terbebani, sampai seperti tadi ya, caranya beda. Interpretasinya, IPAC VOC, rangkaian start Norton, jadi ini. Ada perbedaannya, jadi ini langsung seperti ini, nah ini. Masukkan arusnya, ini ada ya, bebannya. Pada gambar di atas, rangkaian start Norton digambarkan dengan kombinasi paralel antara sebuah sumber arus IN dan sebuah konduktor IN, lihat gambar tadi ya. Jika rangkaian ini akan dibebani dengan sebuah beban konduktor LG, maka ada dua harga ekstrem yaitu GL sama dengan terhingga dan GL sama dengan 0. Harga GL 0 atau R sama 0 berada pada posisi hubung singkat dan arus hubung singkat sama dengan I. Sedangkan harga GL0 atau RL sama dengan 0 berada pada kondisi rangkaian terbuka, di mana terlihat bahwa VOC merupakan tegangan rangkaian terbuka. Dengan demikian, untuk rangkaian setara Norton berlaku IN sama S, C dan IGN sama dengan N dibagi VO per C. Demikian yang bisa Pak Eko sampaikan pada teman-teman kali, semoga memberi pemahaman ya, sehingga ada manfaatnya. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.